الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari kini Allah masih kuatkan satu nikmat kepada kita semuanya, yaitunya nikmat iman. Banyak orang di luar masjid ko Bapak Ibu yang badannya sehat. Bak kecek orang kampung kita, badaguk badannya, godang badannya. Kok disuruh mendaki Gunung Merapi agak 2 kali, pulang balik tolok dia nyodek ke godang badannya. Tapi badai nak talangkahkan kaki ke rumah Allah ko, karena iman cako lunio nyorawat dalam dirinya leh. Tapi kini wak colik lah, mungkin di mungku awak atau di samping awak banyak orang tua-tua gitu. Kadang mohon maaf, bajalan tak luruh leh. Lah maempa ke suuk, maempa ke kida. Tapi badek masih datang juga ke rumah Allah ko, karena iman caku nan menguian. Kok disuruh jalan dari masjid ko ke lapangan bola, mungkin ongo-ongoan orang gaik wak. Tapi karena iman cakulah yang menguatkan orang tua kita datang ke rumah Allah ko untuk beribadah. Maka sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan, atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Satu-satunya manusia yang pantas kita jadikan sebagai contoh dalam berkehidupan, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Sementara bagi kita, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam hidup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan malam hari kini ada duo yang akan magikan ceramah. Jadi kalau biasanya kita pakai minyak pertalit, kini kita pakai cuba Pertamax turbo kat sekali. Lagi kat copek sikit kita. Nah, jadi judul kita pada malam hari kini iaitunya amalan yang tidak akan pernah putus meskipun seorang manusia sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, lai kita barongo, lai kita bernafas, kita pasti akan dipanggil pulang oleh Allah. Lai awak ke presiden, lai awak ke gubernur, lai awak ke wali kota, lai awak ke orang biasa, ndak ada nan lopeh dari sakaratul maut tu dah. Meskipun awak lari ke tompek nan paling jauh menurut awak, atau awak buat sebuah bangunan nan sangat toba dindiangnya, yang namanya kematian pasti akan datang menemui kita. Dan kematian ko Bapak Ibu ndak menjamin pula dah. Orang nan paling gaek di kampung awak, ko ada jua umur orang tua kita nan lah 100 tahun, lon tentu itu nan dipanggil dulu leh. Atau ko orang tua-tua kita nan lah sakit 5 tahun, 10 tahun, lun tentu itu kah dipanggil dulu di Allah leh. Banyak kini kita colik orang gaik nan malopeh anaknya pulang ke rahmatullah. Atau mungkin yang paling banyak di antara kita yang kita colik adalah kakak atau uda, uni atau uda nan malopeh adiknya pulang lebih dulu. Banyak kini itu. Maka ketika manusia sudah meninggal dunia, terputus semua amalannya. Karena jenazah itu tidak ada yang bisa solat leh.
Tak ada yang bisa puasa oleh, tak ada yang bisa dikakuknya. Tapi dalam sebuah hadis disampaikan, ketika meninggal anak Adam, in qata'a amaluhu, terputus semua amalannya, illa min salasa, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Wak coliak masoji wak kini, yolah rancak. Sedekah jariah ko Bapak Ibu, artinya adalah harta yang kita keluarkan yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi ko ada Bapak Ibu nan bersedekah simen ke masoji awak, bersedekah karpet nan kita pakai kini, sangat nyaman kita dibuatnya solat, atau bersedekah keramik, insya-Allah selama orang masih beribadah di masjid yang kita bangun bersama ko, meskipun kita lah meninggal dunia, salamu itu puluh pahalanya mengalir ke awak. Jadi kalau lah meninggal awak, sedekah jariah yang awak agihkan akan tetap mengalir pahalanya ke awak. Itu yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua Pak Ibu yang berbahagia, yaitunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kau banyak macamnya Pak Ibu. Laika ilmu agama, laika ilmu umum. Selagi ilmu tersebut memberikan manfaat ke orang banyak, wa'ajan ke orang banyak, insya-Allah selama ilmu tu masih dipakai di orang banyak, meskipun kita lah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir ke kita. Itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Lai kita pandai batukang, lai pandai babengke. Nampak ada kita pengangguran di kampung ko. Kita ajannya batukang, ajannya babengke, akhirnya lah pandainya. Pandai pula dibukanya pula seorang lah mencari nafkah lah untuk keluarganya. Bukankah itu sebuah hal yang sangat mulia? Menolong orang awak, meninggal awak, orang tu masih babengke je baru. Orang tu masih batukang je baru. Salamu itu pula pahalanya mengalir ke awak. Mudah Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kami sampaikan, jangan sampai ilmu nan buruk-buruk nan kita ajarkan ke orang lain. Contohnya, ilmu membuka gembok anda, ilmu mengungkit pintu rumah, atau ilmu nan buruk-buruk nan lainnya. Kalaulah keburukan tu nan kita ajarkan ke orang lain, jangan sampai bikolah meninggal kita, orang tu masih melaksanakan ilmu tersebut, kok mengalir dosanya ke awak bikoleh. Maka colik-colik bona, kok kamajan orang tu, you ajan nan elok-elok saja, supaya lai elok pula nanti bu kawak. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu yo payah kini. Kenapa kami sampaikan payah? Anak-anak kini lah sibuk di dunianya surang. Dulu mungkin waktu kita kete-kete Pak Ibu yang berbahagia, kami masih marasuan tu. Kok salah nan kita kakuk, maduk saja orang gaya awak kawak, dak tentu nang kawak kakuk oleh. Iyalah salah kau jawab, lah taraso dah itu. Anak-anak kini bah, lah salah kerjanya maduk orang gaya kini. Dijawabnya, apa coliak? Ama coliak. Pandainya jawab mode itu gini. Bahkan kau ada di rumah tu kawannya, dikecian dia kawan, coliaklah. Amang mencoliak tu ya. Kan le mencoliak aja, lu mengecek lah je ya. Tolok dan anak kini ngecek mode itu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, maka hari kini kalau ada anak-anak kita yang ingin masuk sekolah agama, jangan sampai kita puluh nan kamanogahan. Jangan masuk puluh ke pesantren lain nak, jangan masuk puluh ke sanawiyah lain nak, pelajarannya banyak-banyak, borek, payah biku. Kalaulah sempat kita togahkan anak kita masuk ke sekolah agama, itu akan jadi penyesalan dek kita. Badai sampai jadi penyesalan, sianan kaman doakan awak le kalau awak lah meninggal, kalau indah anak awak surang. Kadanglah anak awak surang nanda jo di doanya awak. Tak mungkin awak minta doakan ke anak tetangga, tak mungkin. Jangan ke anak tetangga le. Anak kakak awak surang je tentu kaman doan awak le. Hanya anak kita yang bisa kita ajarkan untuk mendoakan kita menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami pernah memiliki pengalaman ketika moi orang gaeknya lah tabuju di mungku kah ka disolatkan leh. Kecek buya ka anaknya, nak jadilah imam solat untuk jenazah orang tuamu. Jawe anakku, ndak pandai yo ada buya. Padahal bisa jadi itu adalah persembahan terakhir yang bisa diberikan kepada orang tuanya,
sebelum orang tuanya dikuburkan. Orang tua apa ibu, salamu mereka mendidik awak, tak pernah minta imbalan. Di sekolahnya awak, di boliannya awak atas, tak donya mengecek dah. Besok kalau sukses anak amak, balian timbolitas ke balik dia, tak ada macam itu. Atau kalau ada orang tua mengecek, nak besok kalau lah sukses, agi hama agak 2 juta sebulan deh, tak ada orang tua ngecek macam itu dah. Satu orang tua bisa membesarkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa menyelamatkan seorang orang gaib ini. Nah, maka anak yang soleh merupakan investasi terbaik bagi kita. Laiwak ka baroto banyak, laiwak ka batanah banyak, laiwak ka baroto banyak, dak ada gunanya deh kalau Allah meninggal dunia, tinggal di dunia. Tapi kalau kita punya banyak anak yang soleh, insya-Allah doanya tidak akan putus-putus kawak, akan sampai langsung kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya lah meninggal. Kita yang ada dalam masjid pada malam hari kini pada dasarnya adalah seorang anak. Kita sadonya punya orang gaib. Kalau lama awak nak mendoan orang tua awak, doanlah kini. Doanlah setiap selesai solat tu. Ma tahu itu yang dirindukan di orang gaib awak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kutum singkat yang bisa kami sampaikan pada malam hari kini. Tak panjang deh, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan 3 amalanku adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup di dunia. Yang pertama, kok banyak harta wak, kok banyak piti wak, jangan banyak leh, adulah. Kok ado piti wak, jangan sampai li wak bersedekah yang dipergunakan untuk kebaikan umat. Kok ado ilmu wak, jangan sampai li wak magi ilmu. Jangan takut gelombang wak kata impi. Biko kok wajan orang tu tu bertambah lawan wak celai. Jangan sampai itu pengguna awak. Ilmu kalaulah kita agian ke orang, Allah akan luaskan ilmu tu untuk awak. Dan Allah akan bukakan pintu rezeki tu untuk awak. Jadi jangan merasa kalau awak ajarkan orang, bertambah lawan nak surang lain. Jangan jadi orang yang sampili je ilmu. Kemudian yang ketiga adalah, mari sama-sama kita berdoa dan berusaha mendidik generasi masa depan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Meskipun kita lah meninggal dunia, doanya tak putus-putus kawak dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari kini. Kebenaran yang kami sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan dalam penyampaian yang kami sampaikan, itu murni dari lisan kami pribadi dan kami meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.